Halo bro. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Ini adalah sejarah tentang pertarungan sengit antara pasukan Tiongkok melawan para penjajah Jepang selama 4 hari di benteng pertahanan terakhir. Pada bulan Juli di tahun 1937, tentara Jepang menjajah Tiongkok Utara. Kedua kubu besar yang ada di Tiongkok pada waktu itu, yaitu Kuomintang KMT dan juga PKT Partai Komunis Tiongkok, berusaha untuk berunding dan membentuk sebuah koalisi untuk melawan musuh utama, yaitu pasukan Jepang. Pertempuran Songhu dimulai pada bulan Agustus yang membuat kondisi tentara Tiongkok melemah dan tak berdaya. Dan di bulan Oktober, pasukan Tiongkok mundur ke barat untuk menghindari ratusan ribu tentara Jepang, di mana Shanghai hampir jatuh ke tangan musuh. Namun, pengeboman yang dilakukan pihak Jepang membuat suaka internasional diam membisu dan tak banyak membantu hubungan antar bangsa. Baiklah, pada malam hari, di tanggal 26 Oktober 1937, pasukan Tiongkok tengah menggiring satu kelompok tentara desertir ke benteng terakhir mereka. Saya jelaskan dulu, tentara desertir adalah tentara yang melakukan pengingkaran terhadap tugasnya atau kabur dari tanggung jawab sebagai pasukan perang. Sampainya di benteng terakhir, yaitu Gudang Sihang, di sana kita diperlihatkan bahwa pasukan Tiongkok hanya tersisa ratusan saja. Lalu, di sana kita diperkenalkan dengan duo bersaudara, yaitu Duan Wu dan juga keponakannya, yaitu Xiao Hubei. Di sana, suara Letnan Kolonel menggema yang mengatakan bahwa besok akan ada pertempuran dengan pasukan Jepang yang ingin merebut benteng terakhir mereka. Dengan jumlah yang terbatas, mereka harus tetap bisa bertarung hingga mati. Di sana, kita diperlihatkan salah satu komandan pasukan, yaitu Komandan Lei, mendapatkan pembangkangan dari salah satu tentara desertir, yaitu Yang Guai. Sehingga Komandan San meminta para desertir itu untuk diseret keluar dan ditugaskan untuk memperbaiki benteng luar gedung. Lalu di sana, Duan Wu mencoba untuk menjelaskan ke komandan bahwa dia, adik dan juga pamannya bukanlah tentara desertir, melainkan mereka hanya terpisah dari kelompok yang dikirim ke markas Huangpi untuk melindungi Shanghai. Namun tetap saja, Duan Wu disuruh untuk keluar untuk menjadi kuli benteng. Di luar sana, tiba-tiba mereka melihat banyak dari warga sipil yang berbaris untuk menyeberangi jembatan Lese dan akan mengungsi ke wilayah suaka internasional yang ada di seberang jembatan di sebelah gedung benteng terakhir pasukan Tiongkok. Dan tanpa disangka, si paman Duan Wu langsung saja mencari momen untuk kabur dan menyuruh Duan Wu untuk mencari Hubei yang ada di dalam untuk segera menyusul. Namun sayang, siasatnya itu gagal karena para penjaga tahu bahwa dia memakai baju prajurit. Dan prajurit dilarang untuk masuk ke wilayah suaka. Karena jika pasukan Jepang melihat ada prajurit di dalam suaka, maka Jepang akan menerobos masuk untuk memburu prajurit tersebut. Daripada chaos, mending jangan. Dan disinilah lalu kita diperlihatkan suasana terlihat nampak 180 derajat berbeda antara medan perang dengan garis batas suaka. Di mana di suaka bagaikan surga dengan berbagai gemerlapnya. Sedangkan di medan perang bagaikan panggung mengerikan layaknya neraka yang siap melumat prajurit Tiongkok kapan saja. Hari pertama, kita di sini diperlihatkan suasana di tempat suaka. Di sana semakin hari semakin penuh dengan para pengungsi. Di pagi itu, telah beredar rumor bahwa pasukan Jepang dan Tiongkok tengah berunding untuk melakukan gencatan senjata. Namun itu hanyalah rumor, karena yang pasti adalah
keterbatasan makanan untuk para pengungsi semakin hari semakin menjadi-jadi, di mana mereka selalu berharap dari pemerintah untuk memberikan suplai-suplai darurat. Kendati pun tempat suaka dilindungi oleh negara Inggris, tidak ada yang bisa menjamin penuh tentang keselamatan mereka. Di sana terlihat dengan jelas bahwa pasukan Jepang sudah menguasai gedung-gedung sebelah. Dan terjadi lagi adu tembak ketika beberapa peleton Jepang mendekati gedung Sihang. Dan terjadilah penyerangan di hari itu oleh pasukan Jepang ke gedung Sihang. Di dalam sana, kita diperlihatkan kepanikan dari seluruh tentara desertir yang dikurung oleh pasukan Tiongkok dan mengira bahwa mereka sengaja ditinggal di dalam gedung sana. Namun, itu adalah jebakan. Pasukan Tiongkok sengaja untuk menghilangkan hawa keberadaan mereka dan menghabisi pasukan Jepang di dalam gedung. Strategi tersebut berhasil mengcounter serangan Jepang, dan ketika desertir diminta untuk membersihkan sisa pertempuran, masih ada saja yang mau kabur, sehingga tidak ada cara lain selain harus menembak kaki mereka. Lalu, Duanwu dan yang lainnya pun disuruh untuk mulai mengumpulkan mayat-mayat pasukan Jepang. Namun tiba-tiba, satu prajurit yang masih hidup meledakkan granat, dan untung saja korbannya cuma satu orang. Lalu, tidak lama kemudian, mereka kembali dikejutkan oleh serangan susulan dari pasukan Jepang. Dan serangan itu mereka tidak menggunakan peledak ataupun tembak, melainkan menggunakan serangan gas beracun. Semua pasukan Tiongkok pun panik dan mereka segera mengenakan masker pelindung. Dan untuk yang tidak memiliki masker, bisa memakai kain yang dibasahi dengan air kencing. Serangan gas beracun tersebut jelas merembet hingga keluar gedung dan terbang menuju ke kawasan Suaka. Sehingga para pengungsi pun harus menjauh dan masuk ke dalam rumah. Kembali ke dalam gedung. Dalam kepanikan tersebut, Duanwu tersenggol hingga jatuh ke dalam jalur air. Dan atas hal itulah, dia mengetahui terowongan di dalam gedung itu yang mengarah ke sungai. Selanjutnya, sejenak kita dibawa ke kamp pasukan Jepang. Di sana, kita diperkenalkan dengan Tuan Fang selaku jurnalis Tiongkok, di mana dia akan menuju ke komandan pasukan Jepang untuk memberikan informasi mengenai pasukan Tiongkok. Dan di sana, kita diperlihatkan kesadisan pasukan Jepang menyiksa dan membunuh pasukan Tiongkok yang tertangkap oleh mereka. Fang memberikan informasi bahwa dulu Gedung Sihang adalah markas dari divisi ke-88 pasukan NRA, pasukan Revolusi Nasional yang dibentuk oleh Kuomintang KMT, yang di dalamnya ada ribuan stok pangan, serta banyak juga persediaan amunisi dan juga obat-obatan. Dan saat ini, Resimen ke-524 dari divisi ke-88 atau divisi Zabei mempertahankan gedung tersebut dengan berbekal senjata buatan Jerman. Sehingga, hasil dari informasi itu, sang komandan memberikan perintah untuk segera melakukan serangan besar-besaran. Lalu, tidak lama kemudian, para pasukan Tiongkok serempak melihat gedung di depan mereka. Para pasukan Jepang menggantung para pasukan Tiongkok yang mereka tangkap. Hal itu bertujuan untuk mengancam para pasukan Tiongkok agar mereka segera menyerah. Namun, yang paling tragis adalah di sisi Duanwu, karena di sanalah dia melihat pamannya telah tertangkap, imbas dari dia kabur di malam kemarin.
yang dimana si paman berteriak memanggil Duanwu untuk selalu menjaga Xiao Hubei selaku keponakannya. Atas aksi Jepang yang sadis itu, pasukan Tiongkok merespon dengan mengumpulkan para pasukan Jepang yang masih hidup pasca pertempuran tadi, di mana mereka akan dieksekusi. Dan para eksekutornya adalah para kelompok desertir. Banyak dari mereka yang ketakutan untuk menembak, bahkan harus dipaksa agar mereka mau. Namun tidak dengan Yang Gu, di mana dia menekan pelatuk tembaknya dengan santai dan dengan akurasi bidik yang sangat luar biasa. Sedangkan Duanwu, meskipun dia berambisi untuk menembak, namun dia tidak pernah membunuh orang sekalipun. Sehingga dengan bantuan sang komandan plus motivasi bahwa pasukan Jepang telah membunuh pamannya, di sanalah dia terdorong untuk menekan pelatuknya. Di malam harinya, Duanwu mencari Hubei namun tidak menemukannya. Dan dia juga berkata kepada komandannya bahwa dia, adiknya, dan pamannya bukanlah seorang tentara. Dia hanya pelajar yang penasaran ingin melihat kota Shanghai. Ketika dia mendapatkan tugas, dia pikir dia hanya akan membersihkan sisa-sisa dari pertempuran. Tidak taunya malah kini dia menjadi pasukan perang. Sungguh dia ingin pulang, karena pastinya ibunya menunggunya di rumah. Namun tetap saja pengakuan itu tidak mempengaruhi komandan sedikit pun. Sehingga imbas dari hal tersebut adalah di malam itu juga dia kembali ke terowongan air dan berniat untuk kabur, yang tiba-tiba diikuti oleh dua desertir lainnya dari belakang. Dan mereka pun segera mengendap-endap. Tetapi tanpa disangka, tiba-tiba ada sekelompok Jepang yang menyelinap dari terowongan air itu, sehingga mereka bertiga pun bersembunyi di dalam air. Satu di antara ketiga orang itu tewas karena tidak kuat menahan nafas. Hanya tersisa Duanwu dan juga Abacus, dan mereka segera berenang untuk menuju ke sungai. Sesampainya di depan, Duanwu melihat banyaknya pasukan Jepang yang tengah menyelinap dari balik gedung. Sehingga Duanwu pun berteriak untuk memanggil keponakan kecilnya untuk segera melarikan diri. Dan untuk selanjutnya, kita diperlihatkan ganasnya serangan dadakan dari pasukan Jepang yang menerobos perbatasan itu. Dari hasil pertempuran tersebut, pasukan Tiongkok berhasil kembali memukul mundur pasukan Jepang. Duanwu dan juga Abacus pun kembali karena mereka sudah ketahuan mau kabur. Di sana, dia, alih-alih dihukum, mereka diberi wejangan oleh sang komandan. Dikala seluruh pasukan Tiongkok berjuang, kenapa mereka malah ingin kabur dari peperangan? Lalu setelah itu, tanpa disangka ada 3 pelajar muda yang menyelinap ke gedung untuk bergabung dengan para tentara untuk berjuang melawan Jepang. Hari kedua, di hari itu, kembali lagi pasukan Jepang merapatkan barisan untuk melakukan serangan. Sedikit penjelasan, pihak Jepang menganggap gedung Sihang adalah gedung yang sangat berbahaya, di mana di dalam gudang tersebut terdapat tangki bahan bakar sebanyak lebih dari 500.000 meter kubik, yang juga tepat di seberang wilayah konsensi internasional.
Dan untuk menghindari gudangnya meledak, perwira tertinggi mereka tak mengizinkan pasukannya untuk menyerang menggunakan bom atau artileri berat. Kedengarannya seperti pertempuran yang adil bagi pasukan Tiongkok. Namun sayangnya, perwira Jepang dan pasukannya yang ada di perang tersebut tak mau mengikuti perintah pusat itu. Dan diperkirakan hari itu pasukan Jepang akan merebut Gedung Sihang hanya dengan waktu 3 jam saja. Berita penyerangan besar Jepang di hari itu cukup membuat gempar para warga. Bahkan hari itu pesawat balon dari pemerintah internasional turut memantau dari udara. Apakah sisa-sisa pasukan Tiongkok akan tetap mampu mempertahankan Gedung Sihang? Dan mari kita saksikan teman-teman. Pasukan Jepang di hari itu akan mengincar tembok barat gedung, sehingga pasukan Tiongkok akan mempertahankan titik tersebut, di mana para desertir diwajibkan untuk ikut dalam perang di hari itu. Mereka semua segera membuat ruang tembak dengan melubangi tembok, dan untuk selanjutnya mereka tidak akan membiarkan pasukan Jepang untuk memasuki gedung mereka. Di sana kita diperlihatkan desertir paling pengecut, yaitu Lauti. Dia memberanikan diri untuk menolong satu prajurit yang terluka. Namun pada akhirnya dia tertembak juga. Bahkan Abacus yang mau menolong pun juga mendapatkan tembakan yang menghancurkan jarinya. Sedangkan untuk 3 pelajar yang baru bergabung itu, nasib mereka nyatanya lebih tragis. Tidak cukup di sana, ketika Hubei tahu bahwa kuda putih peliharaan pasukan Tiongkok lepas dari kandang, dia pun memanggil Siyu. Dan ketika Siyu ingin memanggil kuda itu kembali, dan inilah momen yang paling membuat saya merinding, teman-teman. Ketika para peleton Jepang ingin meledakkan tembok gedung, di sana beberapa pasukan Tiongkok rela untuk menjadi pasukan bunuh diri untuk menggagalkan upaya dari pasukan Jepang. Pengorbanan heroik itu pun disaksikan secara seksama oleh para warga sipil yang ada di Suaka. Tiga jam sudah berlalu, pasukan Jepang nyatanya belum bisa merebut Gedung Sihang. Yang artinya, di hari itu, pasukan Tiongkok berhasil memenangkan pertempuran. Beberapa jam setelah pertempuran, dunia internasional kembali dikejutkan tentang barisan yang ingin mengantarkan kabel telepon yang terhubung ke Jenderal Zhang Boting yang datang ke kawasan Konsensi. Dan gerakan tersebut coba dihentikan oleh penembak jitu Jepang.
Dalam gerakan tersebut, gulungan kabel terjatuh di tengah jembatan dan banyak sekali dari warga sipil yang mendaftar untuk melaksanakan tugas tersebut. Hingga kita diperkenalkan dengan pemuda sangar bernama Daozi. Sebagai seorang mantan atlet pelari Tiongkok, dia menjadi sukarelawan untuk melaksanakan tugas tersebut. Gerakan Daozi cukup untuk menyulitkan penembak jitu Jepang. Tapi perlu diingat, ini adalah misi bunuh diri, yang dimana Daozi harus merelakan nyawanya karena yang terpenting adalah dia harus berhasil menjalankan tugas. Respect, angkat topi untuk Daozi. Dan pada akhirnya, kabel komunikasi pun berhasil tersambung. Dan si kolonel, yaitu si Jin Yuan, segera memberikan laporan kepada jenderalnya. Lalu, di hari itu juga, gedung tersebut kedatangan dosen Universitas St. John's Shanghai, yang dimana dia sebagai delegasi yang menawarkan bantuan suplai makanan dan juga obat-obatan. Dengan ditemani oleh Tuan Fang, harapan mereka, perjuangan pasukan Tiongkok bisa terdokumentasi dengan lengkap dan bisa tersebar dengan luas. Dan di sana, Kolonel Xi mengaku ke media bahwa total dari sisa pasukannya berjumlah 800. Ya sebenarnya hanya tersisa 400-an. Semua itu bukan tanpa alasan. Kolonel melebihkan jumlah pasukannya hanya agar mereka tidak terlihat krisis di mata Jepang. Tidak lama kemudian, Duan Wu memergoki Abacus yang kembali lagi berusaha untuk kabur. Di sana, Abacus memohon kepada Duan Wu. Bahkan, dia sujud-sujud di depan Duan Wu dan menangis ketakutan agar Duan Wu mengizinkannya untuk pergi. Dan entah apa yang ada di otak Duan Wu, dia pun membiarkan Abacus pergi. Di malam harinya, para warga sipil berbondong-bondong untuk mengirim bantuan kepada para pasukan perang. Dengan pelontar yang mereka pasang, bantuan-bantuan mereka pun bisa terkirim dengan sempurna. Di malam harinya, tiba-tiba seorang relawan perempuan yang bernama Yang Huaimin berenang menyeberangi sungai dan berhasil lolos dari tembakan dari penembak jitu Jepang. Dia pun masuk ke dalam gedung dan dibantu oleh Duan Wu yang mengira bahwa dirinya tertembak padahal cuman keserempet. Lalu singkatnya, kedatangan Yang Huaimin adalah untuk mengantarkan bendera Cina ke gedung itu. Kolonel menjelaskan kepada seluruh prajuritnya kenapa Huaimin mengantarkan bendera. Karena konferensi Brasil akan segera diselenggarakan. Konferensi Brasil itu mengacu pada pertemuan dari beberapa negara Eropa antara Inggris, Prancis, Belgia, dan Belanda dengan tujuan yang beragam, baik yang terkait dari isu global seperti anti perbudakan dan juga perang. Pemerintah Tiongkok ingin seluruh dunia tahu bahwa pasukan Tiongkok belum dikalahkan, sehingga markas besar Generalissimo memerintahkan mereka untuk bertahan selama 2 hari ke depan, apapun taruhannya. Karena semakin lama mereka bisa bertahan, maka besar peluang mereka untuk mendapatkan dukungan dari internasional. Dan cara agar dunia internasional itu tahu bahwa Cina belum dikalahkan, mereka harus mengibarkan bendera mereka di atas gedung. Dan kolonel tahu, hal itu akan membuat Jepang akan semakin geram dan intensitas serangan mereka pasti akan berkali-kali lipat lebih meningkat. Sehingga di malam itu juga para pasukan desertir dikumpulkan. Mengingat keberanian mereka dalam beberapa pertempuran terakhir, kolonel memerintahkan secara resmi melantik mereka menjadi anggota batalion ke-524 dan batalion mereka secara khusus akan dijadikan pasukan khusus untuk menjaga bendera tetap berkibar. Dan Yang Guai dipilih untuk menjadi ketua batalion baru tersebut. Hari ketiga, sebelum bendera dikibarkan, 345 prajurit dibariskan rapi di atap gedung.
tidak termasuk petugas piket jaga, pengintai dan yang terluka. Lalu sang kolonel pun memberitahu bahwa pesawat udara di atas mereka adalah perwakilan mata dunia yang akan melihat perjuangan mereka. Sedangkan di hadapan mereka yang mengarah ke kawasan Suaka, mereka adalah para rakyat yang harus dijaga. Sang kolonel menjelaskan bahwa pasukan ini bukan hanya untuk melawan Jepang, tapi juga untuk memberitahu ke seluruh dunia bahwa Raja Tiongkok masih ada dan pasukan Tiongkok masih sanggup untuk melawan, tidak selangkah pun untuk mundur. Selama mereka masih bernafas, Shanghai akan tetap berdiri kokoh. Kendati pun Jepang sudah merebut wilayah Tiongkok di timur dan utara, namun Shanghai masih tetap berdiri berkat perjuangan besar pasukan mereka. Seluruh mata memandang Gedung Sihang. Perjuangan besar akan segera dimulai. Dan sebelum pertempuran pecah, mereka semua menggelar upacara penghormatan kepada rekan-rekan mereka yang telah gugur. Pasukan Tiongkok tidak akan pernah musnah. Barulah setelah itu malapetaka datang, di mana pesawat tempur Jepang melesat kencang menuju ke Gedung Sihang. Dan mari kita saksikan pertempuran yang sangat amat mengerikan. Para batalion 524 pun secara bergilir akan melindungi tiang bendera agar bendera mereka tetap berkibar di langit rumah mereka. Yang Guai pun beraksi, di mana pada akhirnya dia pun berhasil melumpuhkan pesawat Jepang itu. Namun itu saja belum cukup, karena pesawat yang satunya lagi pun baru muncul dan melakukan penyerangan dahsyat, bahkan serangan itu pun merembet ke wilayah Suaka. Namun satu hal yang pasti, bendera mereka akan tetap diperjuangkan untuk tetap berdiri dan berkibar. Serangan berikutnya pun kembali datang dan kali ini lebih mengerikan. Yang Guai pun secara mandiri bergerak dan kembali menegakkan tiang benderanya. Lalu disusul oleh Duanwu yang langsung mengarahkan bidikan tembakannya untuk menyerang pesawat tempur Jepang. Pesawat Jepang pun pergi dan yang baru disadari adalah Duanwu terkena tembakan telak di perutnya. Duanwu pun sekarat, yang membuat itulah akhir dari perjuangannya. Dan Hubei, anak itu hanya bisa menangis. Angkat topi untuk Duanwu, respect. Hari keempat, Central News Agency 30 Oktober 1937 memberikan siaran laporan dari ibu kota Belgia yang mengatakan bahwa Menteri Belgia yang sedang terseret dalam kasus korupsi telah mengajukan pengunduran dirinya. Sehingga sebagai imbasnya, konferensi Brassel diundur dan baru akan diselenggarakan pada tanggal 3 November mendatang. Dan di pagi itu,
kita diperlihatkan kolonel pasukan Jepang yaitu Konoe Isao tiba-tiba mengundang kolonel Shi Jinyuan untuk keluar dan melakukan pertemuan. Di sana, intinya kolonel Konoe menyuruh pasukan Tiongkok untuk menyerah di hari itu. Karena jika tidak, Komando Pusat Jepang akan memberikan perintah untuk menggunakan artileri berat di esok harinya. Sehingga, dengan demikian, pertempuran sengit di antara mereka akan segera berakhir. Kalau gitu, kenapa Konoe kok harus repot-repot untuk mengadakan pertemuan di pagi itu? Jadi begini, adanya komando pusat sampai memberi perintah untuk menggunakan senjata berat, artinya Konoe dianggap gagal dalam menjalankan tugas, dan posisinya akan digantikan oleh perwira lain. Itulah alasan kenapa Konoe berunding. Namun siapa sangka bahwa Kolonel Jinyuan tidak takut akan gertakan senjata artileri yang Jepang miliki. Dan pasukannya tidak akan pernah mundur sedikit pun. Dan besok, mereka siap untuk melakukan pertempuran habis-habisan dengan Jepang. Seluruh orang yang melihat pertemuan itu pun gempar. Apa yang tengah terjadi? Lalu, kita juga diperlihatkan tentara Inggris meletakkan bendera besar palang merah di jembatan Lacey. Yang mengartikan bahwa itu adalah titik zona netral. Dan hal yang paling mengerikan akan segera terjadi, teman-teman. Sedangkan, ketika seluruh pasukan sudah mempersiapkan diri untuk menjamu pertempuran pamungkas, komisaris datang menemui sang kolonel, di mana kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan perintah dari General Shimo atau Jenderal Besar, di mana para pasukan pertahanan Gedung Sihang pada tengah malam nanti diperintahkan untuk mundur dan mengevakuasi diri ke wilayah konsesi Inggris. Namun sang kolonel menjawab bahwa perjuangan mereka untuk mempertahankan Gedung Sihang mendapatkan dukungan dari Jenderal Zhang Boting. Dia yakin seluruh perjuangan pasukannya bisa mendapatkan dukungan internasional dalam konferensi yang akan diselenggarakan itu. Namun sang komisaris kembali mengingatkan sang kolonel tentang objektivitas yang ada. Jadwal konferensi perjanjian itu lagi-lagi ditunda. Atau bisa diartikan, bisa saja perjanjian itu sebenarnya sudah dibatalkan. Delegasi Tiongkok sudah mengetahui sikap masing-masing negara, yang dimana pihak Inggris dan Amerika Serikat sebenarnya memang tidak peduli, dan mereka hanya mementingkan urusan mereka sendiri. Dalam kata lain, tak ada negara lain yang mau membantu negara Tiongkok. Jika demikian, apakah pengorbanan mereka benar-benar ditonton oleh bangsa lain? Namun, sang kolonel tetap mengutarakan idealismenya. Benar, pasukannya telah bertempur dan jatuh bangun selama 3 bulan lamanya. Banyak rakyat cemas, ditambah lagi prajurit yang takut bertempur semakin banyak. Dengan adanya pertempuran pamungkas ini, dia yakin akan bisa meningkatkan semangat juang pasukan Tiongkok yang lain. Sang komisaris kembali mengingatkan, kendati pun itu sangat mulia dan juga heroik, lalu hasilnya apa? Hasilnya akan tetap sama saja kan? Cepat atau lambat, Shanghai akan segera direbut oleh musuh. Dan inilah kata-kata yang paling masuk akal dari si komisaris itu. Jika 700.000 prajurit sebelumnya saja gagal, apa yang membuat Kolonel Jinyuan ini yakin hanya dengan 400 pasukannya itu bisa berhasil? Lalu, sang kolonel memperlihatkan si komisaris tentang orang-orang yang ada di seberang sana. Semua mata orang di Suaka tertuju pada para pasukan perang. Dan di mana unjuk rasa penolakan penjajahan Jepang di sana juga semakin kuat. Namun satu hal yang pasti, sang komisaris mengingatkan bahwa protes dari orang-orang itu tak akan bisa mengubah takdir perang. Meskipun sang kolonel masih menolak logika tersebut, komisaris masih mengajak sang kolonel untuk memberitahu kepada generasi penerus bangsa arti dari dunia yang sesungguhnya. Dan di sana, sang komisaris mengatakan sebuah kejujuran yang selama ini dia tutupi, di mana sebenarnya General Shimo memerintahkan pasukan itu untuk tetap bertahan di Gedung Sihang hanyalah sebatas untuk tontonan bagi dunia barat. Toh jikalau para prajurit Tiongkok bisa bertahan, mereka tak akan dianggap sebagai prajurit lagi di kemudian hari. Dan jangan jadikan aksi heroik ini menjadi lelucon. Sang kolonel sekali lagi disadarkan bahwa semua perang akan selalu disusupi oleh kepentingan politik. Wilayah konsensi sudah sepakat untuk mengizinkan para pasukan Tiongkok untuk masuk. Langkah terbaik untuk mengatasi perang ini adalah bergerak mundur. Karena harapan apapun yang bisa kolonel bawa pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Iya, memang benar. Jika para pasukan mundur, kejayaan divisinya mungkin akan sirna. Tapi setidaknya, sang kolonel masih bisa menyelamatkan para prajuritnya yang tersisa. Di sana sang kolonel semakin memanas. Karena sebagai seorang prajurit,
Dia berharap bisa mengorbankan jiwa dan raga untuk melindungi anak cucu mereka. Banyak prajurit di luar sana yang tewas. Dan bisa-bisanya si komisaris datang dan menyuruhnya untuk mundur, yang membuat pengorbanan dari rekan-rekannya itu akan terasa menjadi sia-sia. Lalu dengan santainya si komisaris itu menjawab bahwa pemerintah sudah meyakinkan seluruh bangsanya. Jika Jepang berhenti menjajah, pasti selalu akan ada kesempatan untuk negosiasi. Tapi faktanya adalah kekuatan militer Tiongkok memang sangat lemah. Jika perang terus berlanjut dan menyebar ke semua daerah, yang paling menderita dari peperangan ini adalah para rakyat, di mana mereka akan menderita kelaparan, kematian, dan terpisah dari keluarganya. Karena Tiongkok secara rasional sudah tidak sanggup lagi. Menang atau kalah, dia berharap perang ini bisa segera berakhir, agar rakyat tidak menderita, agar bangsa ini tidak menderita. Coba pikirkan nasib rakyat. Kejayaan dan pengorbanan Xi Jinyuan dan juga para pasukannya bukanlah satu-satunya hal yang paling penting. Kalau pada akhirnya para rakyat menderita dan mati, jumlah pasukan Jenderal Simus semakin lama semakin berkurang. Komisaris mengajak sang kolonel untuk menyelamatkan pasukannya. Itu saja. Hal yang masuk akal itu pun direnungkan oleh Kolonel Jin Yuan. Sehingga setelah itu, dia pun membariskan seluruh sisa pasukannya. Dia menjelaskan Jepang akan menggunakan serangan artileri untuk melangsungkan serangan pamungkas. Dan jika tangki bahan bakar di gedung meledak, seluruh wilayah Konsensi akan menjadi lautan api. 2 juta rakyat Tiongkok akan mati bersama para pasukan. Sehingga untuk itu, perwira tertinggi telah memberikan perintah untuk mundur. Dan skemanya adalah saat tengah malam nanti, ketika pihak Inggris mematikan lampu sorotnya, para pasukan akan mundur ke wilayah Konsensi dengan cara harus melewati jembatan Lese dan tidak mengizinkan satupun pasukan untuk berenang melewati sungai. Seluruh dunia akan melihat perjuangan mereka, dan perintah mundur ini harus direncanakan dengan matang dan dipimpin dengan baik. Dan untuk memastikan keselamatan mereka yang menyeberang, beberapa orang harus menjadi relawan di belakang. Sehingga para relawan yang bersedia untuk menjadi kloter terakhir pun segera mendaftarkan diri. Di sana, Yang Guai meminta Tuan Fang yang sebagai jurnalis untuk berhasil kembali dengan keadaan selamat dan menitipkan suratnya untuk ibunya di rumah, karena Yang Guai akan mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu relawan di belakang. Lalu kembali ke kolonel. Untuk mengakhiri pidatonya, sang kolonel mengatakan kepada pasukannya bahwa 400 pasukan di sini akan menjadi bukti bagi rakyat di seberang sana bahwa masih ada harapan untuk Tiongkok. Rakyat di sana adalah generasi penerus bangsa, dan para pasukan harus tetap hidup dan mundur. Karena selama masih ada satu nyawa yang tersisa dari pasukan, kejayaan mereka tidak akan pernah sirna. Untuk mereka yang berhasil selamat, akan mewakili yang gugur untuk melakukan serangan balik di kemudian hari. Dan untuk kemunduran pada malam ini, misi prajurit adalah harus tetap hidup. Ingat, karena hidup sama dengan menang. Seluruh pasukan pun berbaris di luar gedung dengan rapi. Mereka akan pecah regu yang masing-masing 20 orang dan menyeberang jembatan itu satu persatu regu. Mereka pun memadamkan lampu dan tetap waspada terhadap penembak jitu musuh. Dan para rakyat sipil yang melihat mereka pun memberikan sebuah hormat dan dibalas dengan hormat juga oleh para prajurit. Sedangkan untuk garda belakang, mereka semua siap untuk berkorban melindungi para rekan-rekan mereka yang akan mundur. Kendati pun mereka tidak tahu negara mereka di masa depan akan seperti apa. Yang jelas, mereka berharap akan menjadi negara yang lebih baik lagi. Dan tanpa disangka bahwa si kecil Hubei menyelinap untuk bergabung bersama dengan para pasukan relawan di kloter belakang. Dan bersiaplah para pasukan untuk bergantian menyeberangi jembatan untuk masuk ke kawasan Suaka. Namun siapa sangka, ternyata pihak Jepang mengetahui langkah mundur pasukan Tiongkok, di mana tiba-tiba mereka menyalakan suar untuk menerangi jembatan, guna untuk membantai satu persatu pasukan Tiongkok yang menyeberangi jembatan tersebut. Tidak ada cara lain, pasukan Tiongkok akan tetap menjalankan misi sesuai rencana, karena satu nyawa sangatlah berarti. Lalu, di atas gedung sana, tiba-tiba kita diperlihatkan desertir paling pengecut, yaitu Lauti. Dia tidak dalam barisan pasukan yang mundur. Dia berada di atap gedung, berjalan sambil menyanyikan lagu nasionalnya. Sedangkan para pasukan relawan garda belakang sudah bersiap untuk mengintai pasukan Jepang yang keluar.
Dan ketika sudah terdengar baku tembak, di sanalah waktunya pasukan untuk segera menyeberangi jembatan. Dan seperti yang sudah kita duga bersama teman-teman, para pasukan itu diberondong tembakan oleh penembak jitu Jepang. Dan inilah kisah perjuangan hidup dan mati mereka. Sudah jelas bahwa pasukan Tiongkok melakukan gerakan mundur, tapi Jepang mereka akan tetap membantai mereka semua dengan bidikan mereka. Fang pun tertembak. Namun dia memilih kembali untuk mengambil surat-surat dari para prajurit yang dititipkan kepadanya. Sang kolonel dia kembali ke tengah dan membalas tembakan pasukan Jepang guna untuk melindungi pasukannya yang tengah mundur itu. Salah satu warga sipil yang melihat itu, dia pun begitu muak dengan pasukan Jepang, sehingga dia pun mengambil senjatanya dan membantu pasukan Tiongkok untuk menembaki pasukan penembak jitu Jepang. Kita di sana juga kembali diperlihatkan Abacus yang sudah kabur dari awal, di mana dia melihat perjuangan rekan-rekannya yang tengah dibantai oleh Jepang. Sedangkan kolonel, dia tertembak dengan telak, sehingga beberapa regu pun maju untuk melindungi kolonel mereka. Satu persatu dibantai habis oleh pasukan Jepang. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, kendati pun mereka mundur dan kalah. Bahkan sang komisaris pun pernah berkata dengan mata yang berlinang, tidak ada yang tahu bagaimana sejarah ini akan ditulis. Lagi pula, dia juga tidak yakin pada situasi politik yang ada saat ini. Tapi dia yakin generasi penerus bangsa akan mengingat tempat perjuangan ini. Negara mereka akan mengingat perjuangan dan pengorbanan para pasukan. Dan rakyat Tiongkok adalah sebuah bangsa yang akan selalu membanggakan para pasukan dan para pahlawan. Dan dia menjamin tentang hal itu. Oh, Chong! Langkah terakhir, seluruh regu bermanuver untuk menjadi dua kelompok. Jangan balas tembakan musuh, jangan ladeni serangan mereka, bantu dan angkat yang terluka. Karena tugas mereka hanyalah berusaha untuk tetap hidup dan berhasil menyeberangi jembatan. Dengan begitu, dengan sisa regu yang ada, mereka pun segera berangkat untuk menyeberangi jembatan dan melanjutkan perjuangan. Dan film pun tamat. Selama 14 tahun lamanya, sejak tahun 1931 hingga tahun 1945, Tiongkok terus berperang melawan penjajah Jepang tanpa henti. Hal itu menjadi pertempuran terbesar melawan rezim antifasis. Pada saat itu, pasukan Tiongkok membunuh dan melukai pasukan Jepang hingga mencapai 1,5 juta prajurit jumlahnya. Jumlah itu adalah 70% dari total korban pasukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Demi meraih kemenangan bagi pasukan Tiongkok untuk melawan penjajah Jepang, pasukan Tiongkok melakukan pengorbanan yang luar biasa.
lebih dari 35 juta tentara dan warga sipil terluka dan tewas. Di bawah komando pasukan nasional anti Jepang yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok, rakyat Tiongkok menjalani pertempuran sengit yang pada akhirnya meraih kemenangan melawan penjajah asing. Untuk pertama kalinya di perang era modern, dengan darah dan pengorbanan mereka, perjuangan mereka ditulis dalam sejarah bangsa Tiongkok, yaitu kemenangan atas penjajah Jepang. Dan hingga pada saat ini, Gedung Sihang masih berdiri dengan segala kerusakannya dan menjadi saksi bisu atas perjuangan dari para pejuang negara. Saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.